Yang kedua, ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij ini tinggalnya di Saum'ah. Saum'ah itu zaman dulu tempat ibadah. Makanannya diantar, pakaiannya dijemput, dicucikan. Dia tidak pernah keluar dari Saum'ah, beribadah aja kepada Allah. Sampai suatu ketika ibunya lewat. Ibunya manggil, "Ya Juraij." Menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyahut panggilan ibu. "Ya Juraij." Menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyambut seruan ibu. "Ya Juraij." Dia tidak menyahut, dia tidak bergeming. Sampai akhirnya ibunya berkata, "Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat." Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Ini doa tidak masuk akal, karena dia tinggal di tempat ibadah, tidak pernah keluar, matanya tidak pernah melihat apapun, tidak pernah melihat perbuatan maksiat, tidak pernah melihat perempuan. Tapi ibunya berkata, saking gondoknya, saking marahnya, "Jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila." Disitulah kehebatan doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama setelah itu ada seorang perempuan pengembala kambing hamil. Ketika ditanya, "Hei perempuan pengembala kambing, siapa yang menghamilimu?" Perempuan itu menjawab, "Juraij." Mengamuk semua orang kampung. Mereka datang ke tempat ibadah Saum'ah Juraij. "Juraij, ternyata kamu selama ini beribadah di dalam Saum'ah. Ini hanya kedok saja. Keluar!" Juraij dipaksa keluar. Yang memaksanya waktu itu Babinsa dan Babin Kaptipmas. Saya sebetulnya di dalam itu nggak ada, cuma pas ngeliat Pak polisi jadinya. Akhirnya Juraij dibawa keluar. Tempat ibadahnya diratakan dengan tanah. Mereka akan membunuh, memancung Juraij karena sudah berzina. Juraij berkata, kata Juraij, "Kalau kalian mau membunuh saya, tunggu anaknya lahir." Oke. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusat perut anak itu dengan ujung jarinya dan berkata, "Ya ghulam, wahai anak kecil, man abuka?" Kalau bahasa kampung saya, "Who is your father?" Siapa bapakmu? Makanya dalam beberapa riwayat yang ngomong waktu kecil itu pertama Nabi Isa, ketika ibunya dituduh berzina, "Makana abuki mra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah." Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Mengapa kau mengandung tanpa suami? Saat itu Maryam diam. Fa asyarat ilaih. Maryam hanya menunjuk anaknya Isa yang baru saja lahir. Saat itulah mukjizat terjadi. Isa berkata, "Inni Rasulullah." Aku adalah Rasul utusan Allah. "Inni Abdullah." Aku adalah hamba Allah. "Ataniyal kitab." Allah memberikan aku Injil. Ada satu lagi anak yang bicara. Inilah anak yang ditusuk oleh Juraij pusatnya. "Man abuka?" Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, "Ra'il ghanam." Bapak saya koboi. Ko sapi, boy laki-laki, koboi pengembala sapi. Jadi jangan bangga kalau nanti disebut, "Kamu kelihatannya seperti koboi." Bangga. Koboi itu penggala sapi, ngangon sapi. Siapa bapakmu? Pengembala sapi. Melihat mukjizat, melihat karamah yang luar biasa itu bisa membuat anak kecil bicara. Mereka bersimpuh minta maaf ampun kepada Juraij. "Mohon maaf Juraij, kami sudah salah, kami sudah memfitnah. Membalas kesalahan kami, kami bangun Saum'ah, tempat engkau beribadah dari emas."
Jadi tidak salah membangun tempat ibadah dari emas seperti Masjid Nur Sejati. Ini saya yakin daerah kawasan ini tidak ada malingnya. Kenapa? Isinya emas semua, tapi pintunya, jendelanya nggak ada jeruji besi. Luar biasa, aman. Tapi nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keamanan, keselamatan. Ini menunjukkan walaupun engkau wali, walaupun engkau punya mukjizat karamah, bisa anak kecil bicara, tapi kalau kau lawan ibumu, mana yang lebih hebat? Ibu atau kemuliaan kewalian? Ibu. Apalagi yang jawab ibu-ibu. Ibu katanya. Jangan main-main dengan ibu. Kata ibu-ibu, petang ini kami jadi punya bahan untuk nakut-nakuti anak kami. Saya tidak mau kita menakuti anak kita. Kita mau anak kita sadar menjadi anak yang berbakti kepada ibu. Tapi bapak-bapak juga jangan tersinggung. Ini Ustaz Somad ini dari tadi ibu-ibu, kami kapan? Nanti setelah berbuka. Bapak, ibu, Pak Polisi, Ustadz Fahmi Salim, Ustadz dari Sulaiman, semua laki-laki yang hebat-hebat, gagah perkasa ini semuanya lahir dari rahim. Ada yang dilahirkan bencong? Nauzubillah, nauzubillah. Mana ada? Ini laki-laki yang hebat. Makanya kalau ada dikatakan di balik laki-laki yang hebat ada dua perempuan yang luar biasa. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah istri. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat istri yang solihah-solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ya, anak udah 3 semangat. Ya tahu ini doa puasa makbul. Amin. Hati-hati istri yang lihat dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di belakang itu ada layar besar sekali. Jadi bagi yang di luar yang tidak bisa bersama kami di dalam, saya menyapa mereka. Hai guys. Hai Besti. Masya Allah. Begitulah mereka. Walaupun kalian di luar, walaupun kalian kepanasan gak pakai AC, walaupun kalian tidak beralaskan karpet, walaupun kalian kehausan, insya Allah boleh jadi kalian yang di luar sana lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Jangan kalian aminkan. Aduh, inilah susah memang sama jamaah yang terlalu tulus ikhlas. Ya aminkan ya semua, amin kita. Yang penting melepuh, podo kabeh melepuh nang surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan macam-macam dengan ibu. Sebenarnya Allah cuma ingin menunjukkan walaupun kau tidak pernah buat maksiat, tapi kalau kau lawan ibumu, kalah amal ibadahmu melalui Juraij. Itu pada zaman Bani Israel. Untuk apa diceritakan kepada Nabi dan Nabi menceritakannya kepada kita? Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah ini. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kita berpikir.